Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Kali ini pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Marisa tentang Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang pidato persuasif. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan dengan seksama ya. Yang akan kita pelajari hari ini, bab 2, mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. A. Memahami pidato persuasif. B. Informasi dalam pidato persuasif. C. Simpulan isi pidato persuasif. D. Struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang E, yaitu penyusunan pidato persuasif. Namun kali ini kita akan mempelajari mulai dari A sampai D. Kali ini pemahaman pidato persuasif terdiri dari ada pengertian pidato persuasif, ada jenis pidato persuasif, ada metode pidato persuasif. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, kalian boleh kok ambil buku catatan untuk mencatat segala yang Ibu berikan di sini. Nah, supaya kalian lebih paham kalau sambil mencatat dan mendengarkan ya. Baik, pengertian pidato persuasif, pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Nah, di sini berarti si pidato itu, si orang yang berpidato harus meyakinkan betul-betul gitu ya, harus meyakinkan betul-betul kepada pembaca atau pendengar ya. Tapi ingat dengan sudut pandang si pembicara sendiri gitu, supaya si pendengar lebih paham. Nah, jenis-jenis pidato terdiri dari yaitu sambutan, terus pidato pemerintah, ada pidato instansi, ada pidato ceramah. Nah, yang sering kalian dengar pidato yang mana? Ada pidato sambutan gitu ya. Contoh sambutan kepala sekolah gitu, sambutan ketua OSIS gitu. Itu termasuk pidato. Nah, terus pidato pemerintahan. Nah, itu formal sekali. Kemudian pidato instansi, sekolah, perusahaan, seperti itu. Kemudian ceramah. Ceramah ini pidato yang sering digunakan oleh majelis taklim atau pemuka agama. Ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada metode pidato. Metode pidato di sini ada 4. Yang pertama manuskrip. Apa itu manuskrip? Di sini naskah. Nah, pidato yang memerlukan naskah di sini biasanya dalam berpidato pembicara membawa naskah dan membaca secara utuh. Itu manuskrip. Nah, biasanya dibawakan oleh pidato-pidato pemerintahan. Nah, yang selanjutnya memoriter. Apa itu? Yang berpidato memerlukan hafalan. Metode hafalan ini sebelum berpidato, pembicara telah mempersiapkan naskah pidato kemudian menghafalnya kata demi kata. Dengan demikian, pidato yang disampaikan merupakan hasil hafalan dari naskah pidato yang telah disiapkan atau disusun. Itu naskah yang hafalan. Yang selanjutnya impromptu. Impromptu apa? Pidato dadakan. Nah, pidato dadakan itu dalam berpidato pembicara tidak ada persiapan sama sekali, bersifat spontan dan improvisasi gitu. Jadi contohnya ya, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua OSIS, sambutan ketua panitia biasanya mendadakan. Kemudian sambutan
hari ulang tahun, sambutan acara keluarga, biasanya itu dadakan gitu. Selanjutnya ekstemporan. Nah, ekstemporan itu apa di sini maksudnya? Metode catatan kecil. Dalam berpidato, pembicara hanya membawa catatan berisi hal-hal penting yang akan diuraikan pidatonya. Metode ini disebut juga dengan setengah hafalan gitu. Jadi ekstemporan itu setengah hafalan. Catatan-catatan kecil yang dibawa gitu ya. Informasi dalam pidato persuasif terdiri dari tujuan pidato persuasif dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Tujuan pidato yaitu ada memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Di sini maksudnya yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Informasi. Yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu informasi. Pengertian informasi di sini hanya sedikit ya, yaitu menyinggung informasi, yaitu merupakan kegiatan penjelasan suatu materi kepada para pendengar gitu. Kemudian isi materi informasi itu harus didukung dengan berbagai bahan pendukung seperti referensi, sumber-sumber materi, berdasarkan topik gitu. Itulah informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara atau si pidato. Gitu. Isi informasinya di sini maksudnya itu materi yang didukung berbagai bahan pendukung itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian yang C, yaitu simpulan isi pidato persuasif. Nah, simpulan isi pidato persuasif ini terdiri dari langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif dan aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Baik anak-anak, sudah disiapkankah dari tadi bukunya? Sudah memperhatikan ya? Baik. Sekarang kita mempelajari langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Apa itu? Terdiri dari memusatkan perhatian. Jadi si pidato itu harus memusatkan perhatian, mencari perhatian si penonton, pendengar ya. Selanjutnya menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Kita harus mendengarkan dengan seksama, kemudian membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau yang dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, di sini sudah mengerti ya. Jadi langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif itu ada 6. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Nah, yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Tidak boleh menyimpang, harus sesuai dengan yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato.
Mari kita pelajari tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Anak-anak sudah memperhatikan dengan baik ya dari tadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya struktur dan kebahasaan. Kita akan pelajari apa sih strukturnya, terus kebahasaannya apa saja. Yuk kita pelajari dengan seksama. Struktur pidato persuasif, yaitu pidato persuasif terdiri dari satu, pembuka. Pembuka di sini yang terdiri dari pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Tujuan pidato di sini pembukaan pidato tidak harus lengkap. Yang kedua, isi. Ya, isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Salam penutup ini penutup pidato tidak harus lengkap. Baik, penjelasan selanjutnya dengarkan baik-baik ya. Nah, di sini ada contoh untuk salam pembuka. Contohnya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka yang contoh kedua, salam sejahtera untuk kita semua. Contoh salam pembuka yang ketiga, Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat. Itu adalah ketiga contoh salam pembuka. Yang selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan ialah pengantar ke arah pokok-pokok materi yang akan disampaikan. Fungsinya apa? Nah, di sini fungsinya untuk pendengar mengetahui mengenai ke arah mana mereka akan dibawa oleh si pembicara atau si pembaca pidato. Nah, bagian pendahuluan biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, biasanya ucapan terima kasih kepada pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu, contoh kalau acara sekolah, kepada yayasan, kepada kepala sekolah, pada guru-guru, teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, maksud atau tujuan menyampaikan pidato. Nah, bagian-bagian itu ada contoh-contohnya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Apa itu tentang kebahasaan pidato persuasif? Terdiri dari konjungsi. Nanti ada pengertian konjungsi, pengertian konjungsinya, kemudian macam-macam konjungsi, dan yang kedua kalimat persuasif. Ada pengertian kalimat persuasif dan ciri-ciri kalimat persuasif. Yuk kita pelajari di slide selanjutnya. Pengertian konjungsi. Konjungsi itu apa ya? Ya, kita pelajari di sini. Konjungsi kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Ya, paham ya kalau sudah dengar dengan itu ya? Kata penghubung.